Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Dan sateja para kiai, para guru ngaji, tokoh agama, tokoh masyarakat sesepuh, utamaipun salirana simulja Al Ustad Sahawi, juga salirana sesami mulja para tantaretan hadirin kung langkung Bapak Haji Idam Khalid sekeluarga selaku tuan rumah, tidak lupa ikut meramaikan papangkian malam mangkin Jamiatul Hadrah Al-Asyikin, baik pimpinan juga anggotanya. Kasadejena sangat beten kaula hormat amjeki. Alhamdulillah, puji sareng syukur senantiasa kita haturaki deka Allah atas banyak limpahan rahmat, nikmat, karunia yang diberikan deka kita, keluarga, anak putu kita. Sholawat dan salam kita aturaki deka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dek keluarga beliau, dzurriyyat, sahabat, termasuk pengikut epon ila yaumil kiamah. Tantaretan panyoon harapan kita papangkian malam samangkin awal sampai dekik lestari, muka ekatarimaa, muka mendapat keridhaan dan juga mendapat keberkahan monggo Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga mudah-mudahan kita tahu acara ini yang tadi diawali dengan tawasul dan dijelaskan ada sholawat, ada tahlil, ada doa. Mudah-mudahan pelantara papangkian ini kita semua mendapat rahmat dan ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tantaretan ada bahasa tadi ngiras Idul Adha, ya intinya mudah-mudahan yang akorban segelek sareng tahun-tahun tapungpun muga eka tarema nggih. Dan kita yang belum berkorban mudah-mudahan diberi kemampuan oleh Allah. Apa tujuan? Hanya mengikuti lampah Nabi Ibrahim dengan maksud mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Pak RT kok bahas tentang Indonesia. Apa Indonesia? Lebih kecil asem bagus. Takut nama. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan pansaponapan paparing deka hambanya. Ada pemberian berupa kalau dinilai menurut rasa itu manis. Ada pula Allah menurunkan jikalau diterima itu menunjukkan rasa pahit. Selama kita hidup, dua rasa ini
tidak berpisah. Apa tujuan? Tidak ada lain kecuali agar hamba ini selalu ingat kepadanya. Taretan kalau kita paring rasa manis terus manis, ya kemungkinan besar kita bisa lepas kontrol. Bisa-bisa kita mengaku Tuhan nanti. Ini gak pernah susah sekali. Rizki lo mancer, sehat terus, ya. Didatangkan rasa pahit, setidak-tidaknya seperti masa-masa ini datang penyakit. Kita alengak deka abe. Apa daya kita sebagai manusia? Apakah bisa untuk menghalang datangnya penyakit? Apakah bisa untuk supaya menunda ketuaan kita? Apakah bisa untuk menutup masuknya malaikat Israel untuk mencabut nyawa kita? Tentu ketidakberdayaan itu milik kita. Di sini kita mengaji terus bahwa kita memang betul-betul jangan sekali-kali menjauhkan diri kepada Allah agar hidup bahagia. Ketauhidan utama zaman-zaman ini harus diperdalam. Rasa yang ada dalam diri kita supaya lebih diperdalam. Kalau ingin bahagia, kalau ingin jauh dari susah, jauh dari berat, jauh dari kesedihan, maka ketauhidan jalan utama. Sambungan kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Taretan tanpa sambungan, apalagi saat mangkina bingung bindeng luar biasa. Yang ada curiga, menuduh, fitnah di mana-mana. Kalau tauhid, sambungan hubungan, tahu jalan hidup yang sebenarnya itu seperti apa, maka tidak ada seperti itu. Yang ada, ya Allah, semua ini sudah aturan Engkau ya Allah. Apa daya hamba, bisanya hamba hanya memohon dan memohon kehadirat ya Allah. Karena Engkau ini maha segala-galanya. Hamba ingin agar jangan sampai Engkau datangkan penyakit, Engkau mengendaki datang, ya pasti datang. Hamba ingin selalu sehat, tahu-taunya Engkau mengendaki sakit nangku kaabe, ya pasti depak. Jadi tugas hamba ini yang sebaik-baiknya memperdalam sambungan. Tidak ada Pak taretan tujuan kecuali mencapai kebahagiaan dunia akhirat. Kan makanya di dalam ayat suci Al-Quran kita di situ sering baca bahwa macam-macam ujian-ujian Allah itu memang betul diberikan. Ayatnya walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Itu ayat. Sungguh-sungguh kami Allah pasti menguji hamba-hambaku dengan bermacam-macam ujian,
salah satu di antaranya aku berikan rasa takut. Nah, ini takut nggih. Taretan tentu dengan keadaan semacam ini, Indonesia kah lebih asem bagus dengan situasi ini ada rasa takut kan? Ada takut takut penyakit titik-titik kah? Nggih. Ya, serba takut. Nah, ini kalau ada dalam diri kita ini takut, macam takut, ingat, datangnya takut itu pemberian Allah. Ya, dikasih takut kita, mun pas bengalan emo. Nggih kan. Ada rasa takut nih, ada nengi abot nih, apa paringa Allah taretan. Gak ada tumbuh takut sendiri nengi abot mun tak saking paring sareng Allah. Kalau kita ada rasa takut, takut macam takut, setidak-tidaknya takut datang penyakit titik-titik yang viral saat ini, kita punya Allah. Ya Allah, hamba Engkau kasih takut Gusti. Iya, saya terima ya Allah. Tak kembalikan lagi ke ajunan dalam. Saya nak ajunan, lolos takut kita. Sukses, berhasil kita. Kita diuji oleh Allah, didatangkan takut, tapi kita terima dengan lapang dada, lalu disampaikan lagi kepada Allah. Berarti kita diuji takut, kita lulus dengan takut itu. Nih, wal khauf, wal ju, rasa lapar. Kita, jadi biasanya ekonomi lo mancel. Nggih, kata Pak Haji, punya gentong tapi sorok. Tak bisa nyimpen wah. Nggih kan. Iya selene terus terusan karena sorok tak cekak kan bisa. Napa? Asap bakun. Nggih. Khauf wal ju, rasa lapar. Kembali cara agar kita itu sukses diuji lapar, ya seperti engak takut segelet. Walaksin minal amwal, dan juga kekurangan di dalam pertanian buah-buahan. Para panen ning burung, ujian. Sukses dari ujian itu cara penanganannya mirip dengan yang pertama. Walaksin minal amwal wal anfus. Nah, saat ini wal anfus, kematian. Iman kadiman nggih kan. Bekerep kadisa. Nggih. Sepertinya tidak hanya asam bagus, jangkar pun mirip. Nggih kan? Sami. Kematian. Jikalau kita punya tauhid kepada Allah, tidak ada saling curiga dan menuduh. Karena Allah dalam Al-Quran, nahnu qaddarna bainakumul maut. Bukan manusia penentu ajal, akan tetapi kami Allah yang menentukan ajal seseorang. Cara jalannya, hari, detik, jam kapan datang, itu aturan. Coba kalau kita serba curiga lalu menuduh, saya rasa selak muntah abek pakun. Mau hidup sekalian dibuat berat urusan ini. Ya, kalau nggak mau ke rumah sakit jangan dibawa. Nyari saya lagi, nyari saya. Jadi yang menentukan itu bukan rumah sakit, bukan obat, bukan lain-lainnya, kecuali memang ajal sudah sampai. Jalan aturan Allah itu terbaik. Nah, kan makanya dengan tauhid inilah membawa kita stabil menerima keadaan. Ya, tanpa tauhid beronggu taredan. Ini ya, jadi kematian ini kan makanya
agar kita hidup ini tetap kondisi stabil, ya kan? Ada tetangga kita, ada saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah, tugas kita yang berdoa saja, ya kan? Nah, yang masih hidup ini agar supaya alengak dekat abe bahwa kita pun akan menyusul pula. Kan dunia tidak akan kekal, dunia tidak selamanya kita tempati, kita akan beranjak pindah alam. Untuk itulah baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada umat bagaimana cara supaya hidup bahagia dunia akhirat. Maka kunci utama kita harus tidak boleh jauh dari Allah sang pencipta alam semesta. Ini kunci utamanya. Kalau sudah kita semakin dekat, semakin asik, kemudian nyambung, maka akan terasa sejuk dan indah sempurna kehidupan kita. Saya kira itu sekilas sakader, karena Pak Haji beliau asem pesen bilen kita. Kira-kira lemak 10 menitan, makin lebih kita. Aduh takut iyokum dikit paleman lebih bolana. Gimana 10 menit para ngolok salam mari Pak Haji. Paraklah 10 menit kita. Tak saya takut paleman betul berkata lagi dah. Kante taretan kita. Oh di kali yang taretan gitu. Yang penting tepat jalan lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sudah, saya kira itu yang bisa disampaikan. Salah luput nyuun sapora, ada kata indah mungkin dianggap mutiara, minangkah paparinga Allah semata. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.